Bayangkan ini, seorang pria berusia 74 tahun, yang sudah pensiun selama 17 tahun, masih aktif berhubungan intim dengan istrinya yang kini berusia 71 tahun. Bukan sebulan sekali, bukan juga hanya di hari ulang tahun pernikahan, tapi rutin seminggu sekali, tanpa obat, tanpa suplemen, tanpa bantuan alat apapun. Hanya dengan olahraga ringan dan gaya hidup sehat. Bagi sebagian orang, ini terdengar luar biasa. Tapi bagi sebagian lainnya, ini justru terdengar tidak masuk akal, bahkan memicu debat. Masa sih? Jangan-jangan cuma ngarang, komentar netizen di salah satu video yang viral. Tapi apakah mungkin, tubuh manusia memang bisa sebugar itu di usia senja? Atau ini hanya bentuk optimisme yang dibalut kenangan masa muda? Kita akan menyimak langsung kisah nyata dari Pak Slamet, seorang pensiunan asal Salatiga, Jawa Tengah. Dalam wawancara eksklusif, beliau bercerita tanpa malu dan tanpa ragu, tentang bagaimana hubungan dengan sang istri masih berjalan harmonis, termasuk urusan ranjang. Tidak ada rahasia ajaib, katanya. Yang penting, saling terbuka, rutin jalan kaki pagi, makan secukupnya, dan saling cinta. Saya gak pernah pakai obat kuat. Kalau badan diajak gerak tiap hari, ya masih bisa, ujar Pak Slamet, sambil tersenyum. Istrinya juga membenarkan, bahkan menambahkan, bahwa justru di masa pensiun inilah, mereka merasa paling dekat secara emosional dan fisik. Cerita mereka bisa menginspirasi banyak pasangan lansia, tapi juga mengundang rasa tidak percaya dari banyak pihak. Nah, menurut Anda, ini nyata atau terlalu dibesar-besarkan? Apakah Anda percaya hubungan suami istri bisa tetap sehangat itu di usia kepala 7? Atau justru punya pengalaman yang mirip? Yuk tulis asal kota dan usia Anda di kolom komentar. Kita akan lihat dari mana saja penonton video ini berasal, dan apa pendapat mereka soal kisah ini. Jangan buru-buru menyimpulkan, tonton video ini sampai habis, karena akan ada fakta-fakta medis, pendapat pakar, dan data mengejutkan soal kondisi tubuh lansia yang masih aktif secara seksual. Klik tombol subscribe sekarang juga, agar Anda tak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Banyak orang, terutama yang masih muda, langsung mencibir ketika mendengar kisah seorang pria, 74 tahun, masih rutin berhubungan intim dengan istrinya, seminggu sekali. Di grup-grup WhatsApp keluarga, forum Facebook, bahkan komentar YouTube, bermunculan kalimat seperti, "Ah, itu cuma bualan tua-tua keladi, gak mungkin lah, umur segitu udah gak bisa apa-apa," hingga, "Bisa jalan aja udah syukur." Tapi di tengah suara keraguan itu, muncul satu nama yang kini viral, di kalangan lansia Indonesia, Pak Slamet dari Salatiga. Pensiunan ini justru tampil dengan kepercayaan diri yang bikin banyak orang tercengang. Dalam obrolan santai di teras rumahnya yang dikelilingi pohon rambutan dan suara burung pagi hari, Pak Slamet dengan tenang berkata, "Saya dan istri, masih rutin seminggu sekali. Gak ada obat, gak ada ramuan aneh-aneh. Hanya jalan kaki pagi dan hati yang bahagia." Kata-kata itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagi sebagian besar pasangan lansia, itu seperti dongeng dari masa lalu yang mustahil terjadi di dunia nyata. Apa yang membuat kisah ini menjadi begitu mencolok dan kontroversial, adalah kenyataan, bahwa banyak pria seusia beliau, bahkan sudah enggan menyentuh istrinya, apalagi memikirkan keintiman fisik. Bukan hanya karena tubuh yang mulai melemah, tetapi juga karena budaya diam yang membuat topik ini dianggap tabu. Di usia 70-an, masyarakat Indonesia lebih sering mendengar cerita soal rematik, gula darah, atau tensi tinggi, bukan tentang kualitas hubungan suami istri di ranjang. Tapi Pak Slamet justru memecah stigma itu. Ia berbicara terbuka, tidak malu, dan bahkan bangga atas keharmonisan rumah tangganya. "Kami bukan pasangan yang romantis kayak di sinetron, tapi kami saling mengerti kebutuhan masing-masing. Di usia seperti ini, justru sentuhan kecil, pelukan, dan komunikasi fisik jadi makin bermakna." Dan disitulah kontroversinya muncul. Benarkah semua ini alami? Tanpa bantuan farmasi? Tanpa tipu-tipu? Penonton pun terbelah, antara kagum, iri, hingga mencurigai kebenaran cerita ini. Kalau kita jujur, banyak pria di atas usia 50 tahun yang diam-diam, mulai bergantung pada suplemen, obat kuat, atau bahkan terapi hormon, demi kembali perkasa. Industri farmasi tahu betul, bahwa rasa takut kehilangan kemampuan seksual, adalah bisnis miliaran rupiah. Tapi yang dilakukan Pak Slamet, justru sebaliknya. Ia menghindari obat-obatan, memilih gaya hidup yang perlahan tapi konsisten. Setiap pagi, ia jalan kaki keliling kampung. Kadang sambil membawa tas belanja, kadang hanya sekadar menyapa tetangga.
makanannya tidak mewah. Nasi, sayur bening, kadang tempe goreng. Tidak ada pantangan ekstrim, tidak ada diet ketat, hanya prinsip makan secukupnya, gerak secukupnya, istirahat cukup, dan jangan banyak pikiran. Apakah ini yang menjadi kunci kekuatan di balik rahasianya? Atau ada faktor lain yang lebih dalam? Dalam wawancara, beliau juga menyebut bahwa salah satu alasan kenapa hubungan fisiknya dengan sang istri masih terjaga adalah karena mereka berdua sama merasa dicintai, diterima, dan dihargai. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi berlebihan seperti di masa muda. Semua dilakukan dengan kesadaran dan kasih sayang. Sang istri menambahkan, bukan soal hebat atau tidak hebat, tapi soal hadir bersama di momen yang hangat. Ini membuat kita bertanya-tanya, mungkinkah justru faktor mental dan emosional yang lebih menentukan daripada sekadar suplemen atau performa? Dan jika benar demikian, kenapa justru banyak pasangan lansia yang merasa hubungannya hambar setelah pensiun? Apa yang membedakan Pak Slamet dan istrinya dengan jutaan pasangan lansia lain yang tinggal satu atap tapi tak lagi bersentuhan batin, apalagi fisik? Disinilah letak pertanyaan besar yang mengusik. Apakah kita terlalu percaya pada obat, tapi lupa pada sentuhan manusia yang paling dasar? Perhatian, komunikasi, dan cinta. Saat kisah Pak Slamet mulai ramai diperbincangkan, kami mencoba mengonfirmasi sisi ilmiahnya. Apakah secara medis, pria usia 74 tahun memang masih memungkinkan untuk memiliki kehidupan seksual yang aktif? Dan jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Menurut Dr. Rika Hartanti, seorang dokter spesialis andrologi, secara fisiologis memang terjadi penurunan kadar testosteron seiring bertambahnya usia. Tapi, bukan berarti tubuh pria lansia otomatis kehilangan seluruh kemampuannya. Penurunan tidak berarti mati total. Yang terjadi adalah sensitivitas menurun, respon lebih lambat, dan stamina tidak sekuat dulu. Tapi kalau gaya hidup sehat dijaga sejak usia produktif, dan secara mental tidak terbebani, kemampuan seksual bisa bertahan sampai usia 70-an, jelasnya. Bahkan dalam studi yang diterbitkan oleh Harvard Medical School, disebutkan bahwa lebih dari 30% pria usia 70-80 tahun masih aktif secara seksual, terutama jika tidak memiliki penyakit kronis berat dan tetap menjaga aktivitas harian. Masalahnya, di Indonesia, bicara tentang hubungan intim di usia senja masih dianggap tabu. Padahal, ini adalah bagian penting dari kualitas hidup, bahkan bisa memengaruhi kestabilan emosional dan kesehatan mental. Menurut penelitian, pasangan lansia yang masih memiliki keintiman fisik cenderung lebih bahagia, lebih sehat secara psikologis, dan lebih sedikit mengalami depresi. Tapi karena tidak dibicarakan secara terbuka, banyak yang akhirnya mengalami penurunan fungsi bukan karena tubuhnya tidak mampu, melainkan karena dipaksa menyerah oleh tekanan sosial dan budaya diam. Dr. Rika menambahkan, justru yang paling sering saya temui di lapangan adalah pasien yang fisiknya masih mampu, tapi mentalnya sudah mengunci diri. Takut dibilang tidak pantas, takut anak cucu tahu, takut dianggap kebelet di usia tua. Inilah ironi terbesar, ketika tubuh sebenarnya masih sanggup, tapi rasa malu dan tekanan sosial justru mematikan hasrat itu perlahan-lahan. Kisah Pak Slamet menjadi oase yang membalikan stigma, bahwa tubuh lansia bukan berarti berhenti menikmati kedekatan fisik. Selama masih ada cinta dan komunikasi, tubuh bisa tetap responsif. Bukan 1-2 kali kami mendengar kisah pilu dari pasangan lansia lain yang mengaku sudah tidak pernah berhubungan intim bertahun-tahun. Tapi saat ditanya alasannya, bukan karena penyakit, bukan juga karena fisik yang lemah, melainkan karena rasa canggung yang tiba-tiba muncul begitu usia melewati kepala 6. Seolah-olah, setelah pensiun, tubuh harus mengikuti aturan tak tertulis. Sudah tua, jangan macam-macam. Padahal, justru di usia inilah, ketika anak-anak sudah dewasa dan beban pekerjaan sudah usai, pasangan suami istri punya ruang paling luas untuk menikmati satu sama lain. Tapi sayangnya, banyak yang memilih diam. Dan dari diam itu, lahirlah jarak. Mulai dari tidur terpisah, komunikasi dingin, sampai akhirnya hanya hidup berdampingan tanpa sentuhan. Saya gak tahu kapan terakhir kali saya dipeluk, kata salah satu narasumber wanita, usia 68 tahun, dengan mata berkaca-kaca. Suaminya ada, tapi sudah seperti teman sekamar, tidak lagi pasangan, semua karena gengsi, karena takut dikira kakek-kakek genit. Karena masyarakat menciptakan batasan, bahwa kebahagiaan fisik hanya milik orang muda. Padahal kalau kita balik logikanya, apakah pelukan hangat, sentuhan tangan, atau bahkan ciuman di kening, masih harus dibatasi oleh angka usia?
Jika pasangan muda boleh bermesraan di taman, kenapa pasangan lansia harus menyembunyikan keintimannya? Bukankah cinta justru diuji saat tubuh mulai keriput dan rambut mulai memutih? Disinilah posisi penting dari konten seperti ini, untuk membuka mata, membongkar stigma, dan menyadarkan publik bahwa hubungan intim di usia tua bukanlah hal kotor, bukan juga hal tabu. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk penghargaan terhadap hubungan yang telah bertahan puluhan tahun. Pak Slamet dan istrinya memberi pelajaran berharga, bahwa menjaga koneksi fisik bukan berarti mengejar birahi, tapi justru memperkuat ikatan emosional yang menjadi fondasi rumah tangga. Dan yang paling menyentuh adalah, ketika beliau menutup wawancara dengan kalimat sederhana, "Selama masih bisa, kenapa tidak? Hidup cuma sekali. Masa tua bukan akhir dari cinta, tapi kelanjutannya." Pernyataan ini bukan hanya mematahkan stigma, tapi juga menampar realita banyak pasangan yang lupa cara saling mencintai secara utuh. Dari kisah Pak Slamet dan istrinya, kita belajar bahwa usia bukan batas untuk mencintai, menyentuh, dan merasa dekat. Justru di masa tua, ketika dunia mulai sunyi, kehangatan dari pasanganlah yang jadi cahaya. Bukan soal seberapa kuat tubuh, tapi seberapa tulus hati yang masih ingin hadir untuk satu sama lain. Dan mungkin, itu yang paling mahal, karena tidak semua pasangan lansia masih bisa merasakannya.